Hubungan suami dengan istri bercerai karena hati yang tidak lemah lembut. Pria diciptakan oleh Tuhan itu jadi pemimpin atas keluarganya, jadi pemimpin atas istri dan anak-anaknya. Nah, syarat untuk memimpin dibutuhkan kemampuan untuk lemah lembut. Jadi kalau Anda tidak bisa lemah lembut, jangan jadi pemimpin. Jika kita bercerai, maka kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Kita sedang merusak diri kita sendiri. Jangan pernah berpikir ketika kita menang pertengkaran kepada pasangan kita membuat kita bahagia. Tuhan masih bisa memulihkan rumah tangga yang hancur sekalipun. Tuhan masih bisa berkati dan Tuhan masih bisa berikan mujizat. Asalkan kita mau melakukan firman. Yang kedua, penyebab perceraian, yaitu perceraian dapat terjadi bila kita mengabaikan firman Tuhan. Matius 19 ayat 4, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika kita menikah dengan pasangan kita, maka kita tidak lagi jadi dua, melainkan satu daging. Jika kita bercerai, maka kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Kita sedang merusak diri kita sendiri. Itu sebabnya ketika Anda menyakiti pasanganmu, Anda sedang menyakiti dirimu. Ketika Anda melukai pasanganmu, Anda sedang melukai dirimu sendiri karena Anda sudah jadi satu daging. Kalau Anda mengasihi pasanganmu, Anda sedang mengasihi dirimu sendiri. Ketika Anda menyayangi pasanganmu, Anda sedang menyayangi dirimu sendiri. Akibatnya, rumah tangga bermasalah. Maka yang terjadi pekerjaan, kesehatan, dan jiwa pun ikut bermasalah. Tetapi jika keluarga itu baik dan bahagia, maka pekerjaan dan kesehatan pun ikut baik. Kejiwaan kita juga ikut sehat. Firman Tuhan diberikan kepada kita bukan untuk keuntungan Tuhan, tapi firman Tuhan diberikan pada kita untuk keuntungan kita. Anda mau lakukan firman, Anda tidak mau lakukan firman, Tuhan tidak pernah rugi sama sekali. Tuhan selalu untung. Yang rugi kita kalau kita nggak lakukan firman. Sama ketika kita memberi perintah kepada anak kecil, nah sikat gigi. Kalau dia nggak sikat gigi, maka yang dirugikan bukan si orang tua, tapi si anak itu sendiri. Setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang kita ketahui, setiap firman yang kita baca, semuanya untuk keuntungan kita. Dan firman Tuhan itu seperti kita membangun batasan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu seperti pagar untuk kita nggak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Batasan dibuat untuk melindungi supaya kita tidak mengalami kerugian atau kecelakaan. Mengabaikan batasan membuat kita mengalami kerugian yang besar. Contoh, jika mobil kita menabrak batasan jalan, memang mobil kita penyok, tapi kita terhindar dari kematian. Batasan menghindari kita dari kerugian yang lebih fatal. Saya pernah lihat beberapa di film-film mobil balap ketika mereka sedang berkompetisi dan kemudian mereka hampir mau masuk jurang, tapi karena ada batasan mencegah untuk orang tersebut mengalami maut. Tapi bagi jalan yang tidak ada batasan, mobil tersebut ternyata tanpa sengaja dia gak bisa kendalikan setirnya dan dia masuk ke jurang. Akibatnya bukan cuma mobil yang hancur, maka orang di dalamnya pun ikut mati. Batasan berfungsi sebagai alarm untuk memperingatkan kita bahwa ada bahaya. Kita harus segera berhenti, jangan dilanjutkan, atau segera putar balik. Banyak orang muda atau orang dewasa yang salah mengerti. Mereka tidak suka dibatasi. Mereka suka melakukan apa saja yang mereka mau. Mereka mau bebas dan tidak suka dikekang. Pacaran maunya bebas, nonton maunya bebas, tidak mengenal waktu, main maunya bebas, ngomong maunya bebas.
Kerja atau bisnis maunya bebas, nikah maunya bebas. Apa yang jadinya jika semua ini kita lakukan? Maka bukan cuma hidup kita yang kacau, dunia ini jadi kacau gara-gara kita. Firman Tuhan yang kita lakukan menjaga agar kita jangan hancur dan jangan merugikan orang lain. Sedangkan firman Tuhan yang kita abaikan membawa kita pada jalan kesengsaraan dan bahkan merugikan orang lain. Akibat dosa selalu mendatangkan kehancuran dan penurunan. Sedangkan akibat kebenaran mendatangkan peningkatan dan kelimpahan. Jadi kalau kita mau mengalami peningkatan dan kelimpahan, hindari dosa. Hiduplah dalam kebenaran. Karena upah dosa memang maut, tapi kasih karunia Tuhan yaitu hidup yang kekal. Tidak usah jauh-jauh teringat dengan kisah Adam. Sudah diperingatkan sama Tuhan, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kemudian Adam abaikan. Dia mau bebas dengan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Akibatnya Adam diusir dari Taman Eden. Adam yang tidak pernah mengalami sakit jadi mengalami sakit penyakit. Adam yang tidak pernah mengalami kekurangan jadi mengalami kekurangan. Berikutnya Simpson sudah diperingatkan sama firman Tuhan dan orang tua jangan berpacaran sembarangan. Simpson abaikan suara orang tua dan firman Tuhan. Akibatnya Simpson yang kuat dan perkasa jadi Simpson yang lemah dan dipermalukan. Selalu akibat dosa mendatangkan penurunan kehancuran. Salomo sudah diperingatkan sama firman Tuhan, jangan punya banyak istri. Salomo abaikan, dia lawan, dia abaikan batasan. Dia tetap mengambil sebanyak-banyak perempuan untuk jadi istrinya. Akibat Salomo yang cinta Tuhan, jadi Salomo yang meninggalkan Tuhan. Hidup ini udah susah, jadi jangan tambah susah karena perbuatan bodoh kita. Yesus mengajarkan pada kita bagaimana dia bisa mengalahkan godaan, yaitu dengan memegang firman Tuhan yang menjadi batasan dan melakukan firman Tuhan. Ketika Yesus berpuasa 40 hari, datanglah si iblis di hari ke-40 Yesus berpuasa untuk menggodanya. Iblis tidak datang pada waktu Yesus dalam keadaan kuat. Iblis datang ketika Yesus dalam keadaan lemah. Ketika di hari ke-40 puasa. Dan dia kemudian menggelitik agar Yesus mengikuti kemauannya dengan mengubah batu jadi roti. Bagi Yesus tidak ada mustahil untuk mengubah batu jadi roti. Tapi saya senang ketika iblis menggoda Yesus. Yesus berkata, manusia tidak hidup oleh roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Firman Tuhan menjadi batasan sehingga Yesus tidak keluar dari kehendak Bapa. Kemudian iblis membawa kembali Yesus ke atas bait Allah dan kemudian menggoda Yesus untuk menggunakan powernya agar dia menjatuhkan diri dari atas bait Allah. Maka akan ada malaikat yang akan menggendongnya. Ketahuilah bahwa malaikat itu di bawah manusia. Malaikat itu diciptakan untuk melayani manusia, apalagi Tuhan. Jadi jenjangan aja sama manusia, malaikat di bawah manusia. Pasti bagi Yesus untuk memerintahkan malaikat menopangnya bisa dilakukan. Tapi dia tidak melakukan. Dia berkata, ada tertulis, jangan coba yang Tuhan Allah. Amazing. Ini yang membuat Yesus tidak jatuh di dalam godaan. Kemudian iblis membawanya ketiga kali ke bukit yang tinggi dan memperlihatkan seluruh kerajaan yang ada di muka bumi dan berkata, semua kerajaan yang akan kuberikan kepadamu asalkan kau sujud menyembah kepadaku. Sekali lagi, Yesus mengatakan firman Tuhan, ada tertulis hanya kepada Tuhan Allahmu saja engkau menyembah. Ketika iblis goda Yesus 3 kali dan Yesus pegang firman Tuhan, inilah yang membuat Yesus berkemenangan dan iblis lari terbirit-birit. Jadi kita sebagai anak muda, jadi kita sebagai orang dewasa bisa hidup berkemenangan, bisa selamat dalam pernikahan, bisa selamat dalam relationship asalkan kita melakukan firman, berpegang pada firman. Jadi bersyukur kalau ada firman Tuhan yang menjadi pagar dalam kehidupan kita, mengingatkan kita agar kita jangan hancur. Jadi jangan abaikan firman Tuhan. Kalau hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kita, segera lakukan.